Di admit dulu, di admit dulu. Oke. Nah, kok berarti tukang admit? Aku tukang admitnya. Teman-teman, apakah bisa mendengar suara kami berdua? Kalau bisa, mohon jempolnya. Aman. Aman. Terima kasih. Yuk kita supaya ini soalnya durasi zoomnya ini agak bentar ya, kita kayaknya akan mute beberapa dulu supaya fokus pada pembicaranya kali ya. Oke. Atau mungkin teman-teman bisa mute ini supaya tidak terganggu ya, antara narasumber sama iya betul kami di sini. Sudah ramai, Bu. Oke, sudah lumayan. Kita mulai dari ini kali, Bu ya. Kita mulai dari isunya dulu kali ya. Boleh. Jadi teman yang sudah bergabung di dalam PNS episode 1. Episode 1 mengenai topiknya itu ada udang di balik pembebasan narapidana. Ya, jangan ada udang aja. Ada udang di balik-balik. Wah, iya betul. Sorry. Kalau ada udang aja nasi padang ada udang. Wah, betul. Sorry. Dari isu itu kita sebagai orang awam berangkat kan pasti ada pertanyaan gitu ya. Nah, terkait tentang sebuah kebijakan dan kita dan sebagainya gitu ya. Ya. Ini saya mewakili teman-teman kalau kita kenal itu netizen lah gitu ya. Netizen bertanya-tanya kenapa sih kira-kira kebijakan ini dikeluarkan di tengah pandemi corona ini. Nah, kebetulan karena kami ada koneksi untuk bertanya langsung, itu teman-teman dua narasumber ini mungkin bisa memberikan pandangannya ya terkait kebijakan ini, atau mungkin ada klarifikasi khusus gitu. Ya, supaya kita tahu dan supaya tidak kita hanya menjudge sebuah kebijakan ya, gitu kita ya. Nggak cuma buat asumsi gitu. Betul. Bahaya asumsi itu. Bahaya karena asumsi itu. Nah, jadi karena berangkat dari isu itu, sekarang kita sudah meminta bantuan dengan dua narasumber, yaitu teman kami Kade Sudiarsana dan juga Komang Tangep. Keduanya mempunyai background yang barangkali kredibel ya untuk menjawab ini ya. Gitu. Oke, untuk narasumber kita yang pertama, Kade Sudiarsana, mohon diperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas waktunya kepada Saudara Ide Bagus dan Saudara Dewari Palguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Kade Sudiarsana. Saya merupakan alumni dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Salam kenal semuanya. Mari kita berdiskusi santai. Terima kasih. Oke, itu dari narasumber satu kita, Kade Sudiarsana, yang sekarang narasumber kedua kita. Di sana. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Jadi untuk saya sendiri, nama saya Iko Mangdisan Matangep. Saya kebetulan sekarang tugasnya di Rutan Kelas 2 Ambon. Jabatan saya penelaah status warga binaan. Dan terima kasih untuk kesempatannya pada saya untuk menjadi narasumber di diskusi kita malam ini. Jadi berangkat dari semuanya hanya link-link yang kita punya gitu ya, kita memberanikan diri untuk membuka diskusi ini. Mungkin kiranya kita selain ada kegiatan yang positif, kita juga bisa mempunyai satu pandangan baru. Mungkin kita lama itu kayaknya udah mulai genit ya, udah genit. Jangan terlalu lama openingnya gitu. Oke. Coba mungkin pertanyaannya untuk ya boleh kedua narasumber begini. Bahasan kita kan sekarang untuk pembebasan narapidana dengan alasannya itu gara-gara untuk penekanan penyebaran virus corona begitu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya yang di awal ini, bagaimana sih tanggapan Bapak Sudiarsana sama Disan Matangep ini? Bagaimana pendapat? Mungkin bisa dimulai dari
Disan dulu ya pemaparannya. Jadi dari segi apa namanya pandang Pemasyarakatannya. Dari sudut pemasyarakatan. Iya, dari sudut lembaga pemasyarakatan gimana? Dari Abang Disan nih. Ya, terima kasih untuk waktunya sebelumnya. Jadi, dilihat dari segi pemasyarakatan, pembebasan narapidana yang berjumlah kurang lebih 30.000 atau lebih ini akan menyebabkan pengaruh yang besar pada pemasyarakatan sendiri. Kenapa? Seperti yang kita tahu sendiri, lembaga pemasyarakatan secara umumnya itu overcrowded, di mana jumlah narapidana itu sudah melebihi kapasitas dari lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan yang ada. Dengan adanya kebijakan pembebasan narapidana ini, pertama jelas diharapkan untuk menekan penyebaran dari COVID-19 ini. Kenapa seperti itu? Balik lagi ke masalah di awal, initial problemnya karena overcrowding-nya dari lembaga pemasyarakatan. Kedua, seperti yang kita ketahui kan ada social distancing nih. Jadi kita diharapkan untuk social distancing. Nah, untuk di lapas sendiri, saya bisa jamin itu nggak bisa dilakukan. Kenapa? Karena perbandingan jumlah narapidana dengan luas lahan ataupun luas kamar yang ada di lapas itu sangat berbeda jauh dan tidak bisa dilaksanakan social distancing di sana. Kemarin ada kebijakan itu untuk di lembaga pemasyarakatan untuk meniadakan kunjungan dan hanya ada kunjungan dengan metode video call. Karena mereka punya hak tersendiri untuk mendapatkan kunjungan kan, tapi terkait dengan adanya COVID-19 ini, jadinya kunjungan itu untuk sementara ditiadakan dan diganti menggunakan video call. Nah, kebijakan selanjutnya, yaitu pembebasan narapidana ini, selain untuk mendukung social distancing itu, untuk menjaga petugas pemasyarakatan sendiri. Kenapa? Yang punya keluarga kan bukan cuma kita saja. Jadi semuanya itu punya keluarga dan juga punya hak untuk mengunjungi keluarga sendiri kan. Sekarang di lembaga pemasyarakatan, setiap petugas itu ada shift. Jadi kecuali penjagaan ya, untuk stafnya ada shift, tapi untuk penjagaan itu tetap berjaga seperti biasa dengan jadwal biasa. Nah, untuk mencegah penyebarannya dari petugas ke narapidana dan narapidana ke petugas, maka dari itu diadakan kebijakan ini, pembebasan narapidana ini. Selain itu, dari pandangan saya sendiri, Dita, ya. Poin kedua pertimbangan yang dipergunakan itu mungkin dengan penghematan anggaran ya. Jadi untuk setiap narapidana, itu anggaran untuk makan per harinya itu sekitaran 30.000 per hari. Nah, sekarang apabila yang dibebaskan, narapidana yang dibebaskan itu ada sekitar 30.000 atau lebih, kita anggap aja 30.000 narapidana. 30.000 narapidana dikali dengan 30.000 itu sudah sampai berapa? 90 juta ya? 900 juta. 900 juta per hari. Jadi apabila 30.000 narapidana itu dibebaskan, nah, kita bisa bayangkan sendiri berapa anggaran yang bisa dialokasikan ke penanggulangan untuk bencana pandemi ini. Jadi, dan menurut saya sendiri, pertimbangan yang dipergunakan untuk membuat kebijakan ini adalah dua hal itu. Pertama, untuk social distancing, penekanan penyebaran virus corona, dan kedua, adalah untuk pemotongan anggaran agar bisa dialokasikan ke anggaran penanggulangan bencana. Ya. Oke. Berarti kita tangkap ada tadi dua hal ya, ada dua hal, kesehatan dan juga ekonomi ya. Ekonomi, anggaran. Berarti kalau misalnya tentang kesehatan adalah mengikuti atau berkontribusi juga dari segi lapas ini untuk mengikuti anjuran pemerintah yaitu social distancing pertama dari saudara Disan. Yang kedua adalah untuk ekonomi. Jadi berarti ini kan kita nggak tahu nih masalah ternyata anggaran yang dihemat oleh dari kebijakan ini bisa disumbangkan ke untuk yang lain, mungkin penanggulangan medis seperti itu ya. COVID-nya. Nah itu ini kita baru tahu juga nih bahwa akan ada perjalanan bahwa kebijakan ini akan timbulnya seperti apa. Nah itu dari saudara Disan sangat memuaskan dahaga keingintahuan kita ini ya. Jadi kan kita nih bertanya-tanya sama ini apa ya kira-kira gitu kan Pak. Nah untuk Disan terima kasih untuk pemaparan awalnya. Mungkin kita next ke DSUD dulu untuk mengetahui kira-kira dari sudut pandang hukum gitu. Sudut pandang hukum dari DSUD itu seperti apa mengenai pembebasannya ini, atau mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan ininya. Silakan DSUD.
Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya rekan-rekan yang saya hormati. Selamat bergabung bagi yang baru saja bergabung. Terima kasih juga Disan telah memberikan pemaparan yang saya kira cukup detail dan memang itulah yang menjadi dasar pertimbangan dari Kementerian Hukum dan HAM dengan memberikan diskresi melalui Permenkumham nomor 10 tahun 2020. Yang saya tangkap ada 3 poin. Yang pertama, karena memang masalah overcrowding. Kemudian kedua memang adalah penghematan anggaran, dan ketiga adalah untuk menyelamatkan narapidana. Namun demikian saya akan mencoba untuk memberikan sedikit gambaran mengenai hal-hal apa saja ya sih yang harus kita perhatikan dengan dibebaskannya napi di tengah-tengah corona ini. Nah, mungkin sebelum lanjut saya akan paparkan dulu bahwa pertama-tama mari kita semua saling mendoakan agar wabah ini segera berakhir sehingga kehidupan kembali normal. Kemudian yang kedua, saya juga sampaikan mengenai kebijakan pembebasan narapidana ini, saya akan berangkat dari perspektif residivis. Nah, sebelum ke sana, saya akan mencoba dulu menjelaskan dari perspektif permasyarakatan. Jadi dulu sejarah sistem penjara kita itu dulu sistemnya pembalasan. Namun akhirnya bergeser yang kemudian menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan ini yang intinya adalah bertujuan untuk mewujudkan reintegrasi sosial. Apa itu reintegrasi sosial? Itu adalah menyatunya masyarakat dengan narapidana. Jadi narapidana ini dikonsepkan bukan orang yang bertindak sebagai orang yang bersalah, tetapi dia hanya sesat dalam perilaku. Nah, kira-kira begitu konsep awalnya. Nah, kemudian dicantumkan di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 95 itu mengenai sistem pemasyarakatan, walaupun sebenarnya itu undang-undang sudah lama. Dan saya sudah baca Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Dirjen PAS ini sudah membuat naskah atau rancangan undang-undang pemasyarakatan. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, yang ingin saya sampaikan akan berasal dari residivis ini, bahwa kebijakan pelepasan narapidana di tengah corona ini memang menjadi, saya ibaratkan pisau bermata dua. Kenapa pisau bermata dua? Karena di satu sisi itu ada sisi positif, namun sisi lain juga ada sisi negatif. Kalau sisi positif mungkin yang tadi sudah disampaikan Saudara Disan. Tapi bagaimana sisi negatifnya? Masyarakat tentu sangat resah karena pemikiran di masyarakat itu jangan-jangan nanti narapidana mengulangi tindak pidananya. Dan apa yang terjadi? Itu terjadi di masyarakat. Per 18 April 2020 itu ada 13 narapidana yang kembali melakukan tindak pidana. Ini saya akan coba paparkan sedikit. Yang pertama, kasus di Bali. Kasus di Bali ini kasusnya mengenai tindak pidana narkotika. Jadi ada narapidana yang baru dilepaskan melalui sistem asimilasi kemarin. Tidak lama kemudian dia melakukan tindak pidana. Kemudian ada yang menjadi penjamret. Ini yang paling banyak datanya. Per hari ini penjamret sudah ada sekitar 5 atau 6 orang. Itu di berbagai tempat, tidak hanya di Jawa, Kalimantan, juga di Maluku. Nah, kemudian pencurian di Kalimantan Barat. Pencurian memang cukup banyak juga. Kemudian ada penjarahan. Ini kasus penjarahan di Cipayung, Bandung, Jawa Barat. Penjarahan ini yang bersangkutan seorang narapidana, tapi tidak mau membayar makanan di warung. Nah, artinya apa? Problematika yang muncul adalah faktor ekonomi. Di saat situasi corona ini, yang mana banyak orang di PHK, kemudian banyak kehilangan pekerjaan, seperti yang disampaikan oleh pakar ekonom Sandiaga Uno misalnya, di mana mereka yang notabene sebagai narapidana kemudian dilepaskan, oke, kalau dia memiliki pekerjaan tetap atau dari background ekonomi yang mapan, ya tidak masalah. Tapi bagaimana perspektif orang yang tidak memiliki ekonomi cukup, maka hasilnya adalah seperti tadi. Belum lama dia akan melakukan penjarahan,
tindak pidana, walaupun sebenarnya Kementerian Hukum dan HAM ini sudah menerapkan kebijakan kalau yang bersangkutan mengulangi tindak pidana maka masuk ke sel straf atau ke sel pengasingan. Tetapi itu tidak membuat efek jera. Dan ini berpotensi memunculkan kejadian-kejadian lain. Bayangkan 36.000 orang dilepas. Oke, kalau sekarang masih 13 orang dan mudah-mudahan tidak bertambah lagi. Jadi kalau kita harus antisipasi dari perspektif bagaimana kalau dia mengulangi tindak pidana. Nah ini kira-kira. Jadi sekali lagi saya sampaikan sebagai pemacu sebagai awal dari diskusi bahwa memang ini pisau bermata dua. Satu sisi ada dampak positifnya menghemat anggaran, tapi sisi lain justru menimbulkan keresahan di masyarakat. Itu mungkin sedikit paparan dari saya. Kemudian saya kembalikan kepada host. Silakan. Alumni Fakultas Hukum UGM. Iya, ini sama kawan-kawanku lagi diskusi. Aku lagi mendengarkan. Dimut aja, Dit. Ini kawan angkatanku yang ngomong. Boleh aku tanggapin nggak ini, Dit? Hah? Aku kan baru masuk, orangnya udah mulai dari jam 7 tadi. Dia kan langsung cempun-cempul. Ya, entah yang kitanya udah aku bahas. Yaslan. Siap. Mik. Apa? Silakan dilanjutkan. Dit, suaranya nggak kedengeran, Dit? Nggak kedengeran sama sekali. Nggak kedengeran. Ah, udah. Belum. Dit. Apa lagi? Surat kuliah. Suara hostnya nggak kedengeran. Oke, mungkin Panji dulu yang ini yang nggak kedengeran, Dit. Oke, udah kedengeran. Dit, nggak kedengeran. Nggak, aku nggak dengar. Cek. Oke. Oh, lagi masuk nih. Oke, pakai audionya Panji. Masuk ya? Udah. Dit, apa pertanyaan barusan bisa aku tanggapin nih? Pertanyaannya dari Desudi. Iya. Ya, boleh. Kalau gitu, sebenarnya kita ada pertanyaan tambahan, tapi kalau misalnya bisa mungkin ingin memberikan pandangan lagi terkait dengan pandangan Desudi, bisa disampaikan aja sekarang. Ya, terima kasih untuk waktunya. Jadi, Dek, terkait dengan pernyataan Kak tadi mengenai residivisme dari narapidana, perlu saya tekankan bahwa dari persyaratan untuk pemberian asimilasi ataupun integrasi, program integrasi dari pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, itu ada langkah-langkahnya di mana salah satu langkah adalah ada pembuatan penelitian kemasyarakatan. Itu dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan. Nah, di sana ada peneliti kemasyarakatan yang melaksanakan litmas kepada narapidana. Litmas ini terdiri dari pertama interview kepada narapidana sendiri, kedua checking background-nya, latar belakang narapidana, dan juga relasi narapidana, baik itu keluarga ataupun saudara jauh yang bisa menjadi penanggung jawab narapidana apabila narapidana yang bersangkutan diberikan asimilasi ataupun integrasi. Nah, saya yakin dengan pelaksanaan litmas ini, semua narapidana yang dibebaskan itu latar belakangnya sudah tervalidasi. Jadi udah ada penanggung jawab sahnya. Apabila nanti misal Dita
diberikan asimilasi, program asimilasi ataupun pembebasan bersyarat. Nah, kita cari dulu orang tuanya Dita. Orang tuanya Dita kita atau mungkin keluarga paling dekatnya lah. Kita lakukan wawancara gimana Dita waktu di rumah, apa dia kira-kira bisa melaksanakan program ini. Selain itu, kita juga melakukan wawancara dan penelitian kepada kepala desa ataupun RT ataupun RW. Jadi kenapa? Apabila yang bersangkutan berani menyanggupi bahwa narapidana yang akan kita berikan program ini bisa bertingkah baik dan menaati hukum dan peraturan, maka dia akan memberikan pernyataan kepada kita, kepada peneliti kemasyarakatan, dan menyatakan bahwa saya siap menanggung ini karena dia sudah bisa ataupun mampu menjalani program ini tanpa masalah. Jadi seperti itu, Dek. Jadi nggak serta-merta dari lembaga pemasyarakatan atau perusahaan itu memberikan program asimilasi kepada warga binanya. Ada background checking dulu, dan juga ada penanggung jawab ataupun penjamin yang bisa menjamin bahwa narapidana tersebut bisa melakukan program yang diberikan tanpa melanggarnya. Melanggarnya ini apa? Nah, wajib lapor. Ataupun nanti melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, yang bisa menyebabkan dicabutnya asimilasi ataupun integrasi yang diberikan. Jadi saya pikir kalau misal ada residivisme, kita perlu lihat jangan angka kecilnya, Dek. Misal nih, ada tadi menyebutkan misal ada 130. Nah, kan kita membebaskan berapa? 36.000 kan? 36.000 narapidana. Apabila kita mau menyimpulkan bahwa program ini atau kebijakan ini benar atau salah, kita perlu mencari tahu dulu dari jumlah total yang dibebaskan ini, misal sekarang dibebaskan 10.000 ataupun 15.000 narapidana. Nah, kita cari tahu dari 15.000 itu berapa yang residivis, berapa yang tidak. Saya pikir dengan kita mencari data, berapa yang akhirnya melanggar lagi, dan juga berapa yang akhirnya bisa melaksanakan program tersebut. Setelah dari itu baru kita bisa menyimpulkan apabila kebijakan ini sudah benar ataupun masih keliru. Seperti itu. Jadi Dita, pemaparan dari saya mungkin cuma segitu. Bisa dilanjutkan lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Disan. Sudah sangat lengkap ya, We. Tadi juga sebenarnya kita bertanya dan sudah mencari beberapa link berita yang menunjukkan bahwa memang terjadi itu beberapa napi yang dibebaskan ternyata kembali melakukan tindakan pidana. Gitu. Tapi saya mendengar pandangannya Disan yang mengatakan bahwa Mati. Enggak. Ya, ini terkait untuk menindaklanjuti semua kebijakan seperti itu ya. Tapi tidak bisa kejadian-kejadian yang berlangsung, tapi juga bisa dikompar dengan jumlah keseluruhan itu ya. Yang dibebaskan. Tapi bisa mungkin saya ada pertanyaan sedikit yang ditanyakan dari masyarakat awam gitu. Terkait residivisme yang terjadi atau misalnya napi yang sudah diberikan tadi itu hak integrasi dan asimilasi itu, kalau misalnya terjadi kembali lagi melakukan tindak pidana itu yang akan diberi sanksi yang diberikan oleh lapas itu seperti apa ya kira-kira? Jadi sanksi pertama apabila misal Dita mendapatkan asimilasi ataupun program pembebasan bersyarat ya, Dita melanggar, bisa mencuri lagi. Nah, sanksi yang diberikan itu adalah pertama, waktu yang Dita pakai untuk selama menjalankan program tersebut, misal setelah diberikan SK surat keputusan menjalankan asimilasi, setelah 1 bulan Dita melakukan. Nah, setelah 1 bulan, jadi kan harusnya masa pidana Dita berkurang 1 bulan karena Dita sudah menjalankan program asimilasi kan. Tapi karena Dita melanggar dengan melakukan pencurian, maka waktu 1 bulan itu tidak dihitung. Jadi masa pidananya dikembalikan 1 bulan itu. Selain itu, tidak akan diberikan remisi ataupun program asimilasi maupun integrasi dalam waktu 1 tahun ke depan. Jadi narapidana yang bersangkutan tidak akan mendapatkan remisi selama 1 tahun ke depan, dan juga masa yang telah dihabiskan dalam menjalankan program asimilasi maupun integrasi tersebut tidak dihitung sebagai menjalankan masa pidana. Jadi masa pidananya itu ibaratnya dikembalikan.
Ya jadi misalnya istilahnya +1 -1 lagi gitu ya. Misal gampang gini. Nggak ngerti kenapa. Oh, Ya, izin menambahkan sedikit. Oh ya, silakan Pak. Ya, terkait tadi pertanyaannya ya. Pertanyaannya bagaimana kalau napi melanggar lagi? Ya, begitu ya. Iya. Jadi begini, terkait pertanyaan tersebut, tepat pada 2 hari yang lalu, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli jelas mengatakan dengan instruksinya bahwa narapidana yang kembali melakukan pelanggaran akan dimasukkan kembali ke dalam lapas. Dengan catatan hukuman yang seperti telah dijelaskan oleh Saudara Disan tadi tetap dijalankan sisanya. Ditambah dengan hukuman baru, ditambah dengan strafsel. Jadi perlu kita ketahui, yang namanya strafsel itu berbeda dengan yang lain. Di pemasyarakatan, di lapas rutan sendiri mengenal namanya strafsel. Strafsel itu seperti ruang isolasi. Dia diberlakukan berbeda. Contoh perbedaannya adalah ketika narapidana yang lain mengikuti kegiatan atau bisa dikatakan olahraga, maka narapidana yang termasuk dalam strafsel tidak dapat mengikuti hal itu. Dan itu yang paling ditakutin oleh warga binaan, karena tidak boleh keluar dari kamar. Oke, itu sedikit penjelasan. Terima kasih. Jadi kita misalnya kalau masyarakat awam itu ingin tahu lah misalnya untuk kira-kira efek jera gitu kan. Ya, efek jera dari misalnya kalau misalnya si napi ini kembali lagi. Nah mungkin kalau misalnya di lapas kegiatannya selain di kamar tuh ada kegiatan di luar, sekarang ketika melakukan lagi itu akan benar-benar dikurung di lapas gitu artinya. yang namanya strafsel ya. Ya strafsel. Jadi haknya di lapas itu dibatasi gitu ya Pak. Host, sistem pemasyarakatan tidak ada mengenal yang namanya sistem pembalasan atau penjeraan. Jadi kita di sini, seperti yang sudah dijelaskan oleh saudara narasumber di awal tadi, narasumber selain Disan tadi, siapa saya lupa namanya, pemasyarakatan tidak lagi menganut sistem balas dendam, tidak lagi sistem yang namanya penjeraan. Semuanya pemasyarakatan atau yang bahasa masyarakat luasnya hati ke hati. Demikian. Oke, terima kasih Mas Sagala tambahannya. Oke, siapa aja? Ini kita hidup nih, Udah hidup. coba. Masih bergema? Oke. Sudah nih tanyakan. Terakhir tuh ya. Keras banget. Oke, mungkin untuk Disan lagi pertanyaannya. Kira-kira Disan apa namanya? Atau Desudi ada tanggapan? Terima kasih saudara host. Mungkin nanti rekan-rekan selain rekan-rekan dari Disan yang perspektif lapas mungkin akan ada menyampaikan misalnya Mas Andri Setia Nugraha, termasuk mungkin dari yang lain. Nanti kami persilakan. Mungkin saya akan tambahkan sedikit saudara Disan. Tadi belum disampaikan sehingga teman-teman kita yang di luar pemahaman lapas itu masih kebingungan. Sebenarnya apa sih yang kita bahas? Nah, saya akan intro sedikit bahwa pembebasan narapidana ini terkait dengan corona, kemudian melalui sistem yang disebut dengan asimilasi dan integrasi. Asimilasi dan integrasi ini bahasa sederhananya adalah mengeluarkan narapidana dari lapas, mereka dibina di rumahnya masing-masing. Nah, bahwa keduanya itu, integrasi ini ada misalnya pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, dan sebagainya. Yang pada prinsipnya, narapidana yang dikeluarkan itu memang narapidana yang mungkin bentar lagi mereka akan keluar. Jadi mereka dikeluarkan lebih awal dibanding waktu yang seharusnya mereka keluar. Itu secara singkatnya. Jadi biar teman-teman tidak ada yang masih kebingungan apa sebenarnya CMB,
cuci menjelang bebas, asimilasi, dan segala macam. Nah, intinya itu merupakan hak yang diberikan oleh negara sebagaimana tercantum di pasal 34 Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 yang mengatur mengenai tata cara pemberian atau syarat pemberian hak kepada narapidana. Saya akan sedikit berbeda pendapat dengan Saudara Disan dan Saudara siapa tadi ya? Saudara Yosua. Kalau tadi kita membahas yang namanya reintegrasi sosial, itu ya benar menjadi tujuan dari sistem pemasyarakatan Indonesia. Bagaimana masyarakat yang awalnya adalah salah perilaku, kemudian mereka dibina, akhirnya dikeluarkan agar menyatu. Tetapi kita harus ketahui bahwa perspektif masyarakat kita tidak seperti itu. Masyarakat masih punya pandangan bahwa orang yang sudah menjadi narapidana itu dia paling tidak itu akan cukup berisiko. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi Saudara Disan dan Saudara Yosua mengatakan, walaupun adanya residivis, tapi jumlahnya sedikit, saya agak kurang sependapat. Karena tujuan kita adalah zero kriminal. Jadi nol kriminal di Indonesia. Kalau sebisa mungkin tidak ada kriminal. Nah, ini yang menurut saya harus kita bangun perspektif bersama. Jadi zero criminality, jangan sampai orang melakukan tindak pidana. Kalau sampai orang yang sudah di lapas dibina, kemudian dilepaskan menjadi pelaku tindak pidana kembali, berarti saya bisa katakan ini ada yang kurang tepat pembinaannya di lapas. Walaupun misalnya sudah dilakukan pembinaan, berarti itu kurang menurut saya kurang efektif. Nah, ini saya tidak hanya berbicara secara lisan. Kebetulan skripsi saya membahas mengenai efektivitas pembinaan narapidana di lapas, dan menurut standar rules for prisoner, jadi SMR, di poin 11 itu menyatakan bahwa semakin lapas itu overcrowded, maka pembinaan dapat dipastikan tidak akan efektif. Nah, makanya satu sisi saya setuju dengan pelepasan narapidana, karena memang kita bukan lagi over capacity, tapi kita overcrowding. Perlu diketahui teman-teman, bahwa over capacity itu hanya kelebihan kapasitas. Tetapi yang kita alami tidak hanya kelebihan kapasitas, kita mengalami yang namanya extreme over capacity atau overcrowded. Fasilitasnya tidak mendukung, kemudian jumlah napinya juga sangat-sangat membludak, bahkan hampir 700%, kalau yang dikatakan Mbak Najwa Shihab di narasi room, itu ada kelebihan 140.000 narapidana yang seharusnya lapas kita hanya menampung 130.000 narapidana. Kemudian saya akan menanggapi juga perspektif dari Litmas. Ya, saya tidak memungkiri juga itu Litmasnya masih kurang komprehensif, saya kira. Kalau sudah komprehensif berarti yang bersangkutan akan minim lah terjadi tindak pidana. Tetapi kan faktanya masih ada narapidana yang sudah bebas melalui asimilasi atau bebas karena integrasi, itu masih ada tindak pidana. Bahkan per hari ini sudah 13 orang. Nah, dan tidak dapat dipungkiri ke depan bisa jadi terjadi kembali karena kita sedang mengalami yang namanya pandemi COVID yang berdampak pada segala lini kehidupan. Itu saya kira sedikit perbedaan pendapat mengenai apa yang Saudara Disan dan Saudara Yosua sampaikan. Terima kasih, Saudara host. Izin berbicara, host. Dit, mic-nya belum hidup. Saudara Danu, ya, bagaimana Saudara Danu? Cek. Dengar nggak? Ya, dengar, Wak. Jadi gini, terkait bagaimana zero kriminal itu kan bergantung pada aparat penegak hukum yang lain. Sepertinya ada polisi, jaksa, pengadilan, dan tentu di akhir itu kan kami lapas terkait bagaimana pembinaannya. Terkait zero kriminal itu kan seperti tindak kriminal seperti
narkoba yang seharusnya perlu direhabilitasi. Namun dari pihak kepolisian dan jaksa menuntutnya untuk masuk ke lapas atau masuk ke penjara. Jadi kan yang seharusnya bisa direhab malah memenuhi lapas, jadi dipenjarakan. Terus terkait bagaimana kasus-kasus yang kayak nenek-nenek yang mencuri itu apakah perlu dipenjarakan? Sebenarnya tidak. Itu kan perlunya adanya semisal kayak jaminan sosial atau hal-hal semacam lainnya yang lebih afdol untuk dilakukan terkait dengan tindak pidananya. Terus kami kan tugasnya kan untuk di lapas kan hanya untuk membina. Perbandingan jumlah narapidana dengan petugas saja hampir lebih, semisal di lapas saya lapas narkotika Pangkal Pinang, petugas saya berjumlah 73 orang, itu sudah termasuk penjagaan, dan jumlah narapidananya adalah 989 per hari ini. Jadi bagaimana untuk melaksanakan pembinaan yang baik, melihat dengan jumlah petugas 73 berbanding 989. Terkait bagaimana nanti pelaksanaan setelah menjalani masa pidana di luar, itu kembali ke masing-masing. Seperti kita sendiri, kayak misal masalah mau tobat, nanti pas balik lagi nanti kita keinget untuk mengulangi lagi. Kan yang penting kita dalam lapas itu udah menjalankan pembinaan yang terbaik. Entah itu di luar sebagaimananya, itu kan kembali ke masing-masing. Buktinya dari 35.000, hanya 13 orang yang melakukan tindak pidana lagi. Perbandingannya sangat jauh. Jadi tugas kita lah sebagai orang-orang yang berpendidikan untuk menjelaskan kepada orang awam bahwa jangan menstigma narapidana itu hal buruk, dan stigma gara-gara COVID ini apapun tindak kriminal itu gara-gara pembebasan narapidana yang 35.000 itu. Demikian sih tambahan dari saya. Oke, host sedikit menambahkan ya. Sedikit menambahkan dari saudara Danu tadi sama saudara siapa tadi yang sebelum Danu namanya? Sudi Arsana. Sudi, ya saudara Sudi. Ya benar juga, kita memang harus fokus pada inti pembicaraan ini adalah pengeluaran napi. Ada udang di balik batu, ada udang di balik batu. Betul. Di balik pembebasan. Ya kalau saudara Sudi tadi fokus skripsinya adalah masalah integrasi sosial. Nah, saya lebih spesifik lagi. Kebetulan skripsi saya masalah asimilasi. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa di dalam pengeluaran narapidana ini sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 10 tahun 2020 tentang pengeluaran narapidana dalam rangka percepatan penanggulangan COVID-19 kan gitu. Jadi dia ada dua jenis pengeluaran sebenarnya. Di sana jelas dicantumkan bahwa pengeluaran itu yang pertama dengan cara asimilasi, yang kedua adalah integrasi sosial. Oke? Syaratnya yang pertama asimilasi adalah setelah menjalani masa pidana, setelah setengah menjalani masa pidana. Jadi kalau hukumannya 6 tahun, dia telah menjalani 3 tahun masa pidananya. Dan dia telah berkelakuan baik minimal 6 bulan belakangan, 6 bulan terakhir sebelum dikeluarkan. Yang kedua, yaitu pengeluaran dengan integrasi sosial. Ini berbeda. Integrasi sosial ini pengeluarannya 2/3. Nah, 2/3 masa pidana. Nah, di dalam sistem pemasyarakatan sendiri, pengertian sistem pemasyarakatan adalah bagaimana menghubungkan kehidupan dan penghidupan narapidana dengan adanya bantuan dari petugas pemasyarakatan, narapidana, dan masyarakat sendiri. Jadi di sistem pemasyarakatan, pengertian sistem pemasyarakatan sendiri dalam Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 12 tahun 95 sudah jelas di sana dikatakan bahwa masyarakat ikut ambil alih dalam proses pembinaan itu. Oke, tahap selanjutnya.
sistem pemasyarakatan sendiri itu mengenal ada 3 tahapan. Tahapan awal, tahapan lanjutan, dan tahapan akhir. Tahapan awal itu dari 0 menjalani masa pidana sampai dengan setengah masa pidananya. Oke? Dari setengah sampai dengan 2/3 itu namanya masa asimilasi. Oke? Nah, disitulah setelah menjalani masa asimilasi maka dilakukan pembebasan bersyarat. Dan perlu kita ketahui, tidak ada pembebasan bersyarat dilakukan tanpa asimilasi. Sekali lagi saya tekankan, tidak ada pembebasan bersyarat dilakukan tanpa asimilasi. Ya. Jadi dalam peraturan Menteri nomor 10 tahun 2020 tersebut juga jelas dikatakan bahwa yang telah menjalani setengah masa pidana diberikan asimilasi. Dan kemudian yang telah menjalani 2/3 diberikan pembebasan bersyarat. Jadi pembedaannya adalah asimilasi di lapas itu sebenarnya ada 2. Asimilasi intramural dan ekstramural. Hal itu diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 3 tahun 2018. Nah, jadi yang dilakukan yang sekarang ini adalah asimilasi keluar. Asimilasi keluar yang tentunya dengan syarat yang ketat. Oke? Dan apa itu integrasi sosial seperti PBC, BCMB seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, dia dalam hal ini setelah 2/3 dikeluarkan dalam proses COVID ini, dia langsung bebas. Ketika dia melakukan tindak pidana lagi, oke, dia bukan mengulangi dari setengah masa pidananya tadi, tapi dia mengulangi dari 2/3 masa pidananya. Ya? Dan perlu saya jelaskan di sini juga bahwa yang ribut-ribut di masyarakat, nah ini yang paling penting. Dengan kata-kata napi tipikor, napi narkoba, napi terorisme, dan kejahatan besar lainnya ikut dibebaskan. Itu perspektif yang salah. Nah, di dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun di dalam peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012, di sana dikategorikan kejahatan luar biasa seperti bandar narkoba. Bandar narkoba yang disebutkan adalah pelaku narkoba yang dihukum di atas 5 tahun. Oke? Itu tidak boleh dikeluarkan. Kemudian terorisme dan koruptor itu tidak ada dikeluarkan. Ya, silakan. Ya, oke Mas Yosua. Terima kasih tanggapannya sebelumnya. Tapi mumpung kita juga memperhatikan durasi, jadi semua yang disampaikan oleh Mas Yosua itu sudah kami catat dan akan kami sampaikan juga nanti kepada teman-teman yang tidak bisa menonton ini. Tapi mungkin kita akan untuk mendengar lagi pertanyaan-pertanyaan mungkin barangkali dari teman-teman karena durasinya sangat singkat ini. Ini sudah 15 menit lagi kita akan menyudahi diskusi kali ini. Mungkin kalau misalnya animonya bagus kita akan lanjutkan lagi besok itu ya. Terima kasih Mas Yosua itu atas pendapatnya. Kita sudah catat. Dan teman-teman juga yang di grup chat ini sudah mengingatkan. Jadi, tujuan diskusi kita pada hari ini adalah untuk mengklarifikasi dan memberikan pandangan gitu ya. Jadi pandangan masyarakat, pandangan dari teman-teman di lapas bagaimana dan juga segi hukumnya bagaimana. Nah, mungkin ini sudah sangat hampir clear gitu penjelasannya dari mana dari sisi lapas dan juga sudah memberikan beberapa tidak serta-merta itu dibebaskan gitu. Jadi ada bersyarat yang sudah dijelaskan tadi gitu. Jadi hal-hal yang mungkin kita sebagai masyarakat awam tidak ketahui tentang masalah itu sudah diklarifikasi gitu kan. Nah, salah satunya tujuan yang kita adakan dari meeting ini sudah tercapai gitu ya. Tapi masih ada hal-hal yang mungkin akan ingin disampaikan lagi oleh kedua narasumber yang kita ajak diskusi ini. Tapi tambahan dari teman-teman yang lain tadi itu sangat membantu ya. Jadi kita ini acaranya masih belum bisa katakan. Siapa nih dom manager? Oh ya Tuhan. Ya itu jadi kita akan bikinkan lagi misalnya format yang lebih biar semakin mirip ya gitu ya.
dengan mata najwa mungkin gitu ya. Masih jauh ya. Iya, tapi Berusaha. intinya kami sudah mendapatkan informasi setidaknya bahwa yang ingin saya garis bawahi dari teman-teman lapas tadi adalah informasinya bahwa zero kriminal yang tadi diwacanakan oleh Kadek Sudi itu perlu adanya integrasi Dari berbagai macam instansi gitu ya. Misalnya kalau lapas tugasnya membina, lalu ada teman-teman di sini kebetulan ada teman-teman kita dari kepolisian yang ikut nonton ya. Ada Oka Rimbawa. Ada Oka Rimbawa dari Bayuna juga ya, dari kepolisian. Mungkin nanti kita akan perpanjang lagi nih topiknya. Jadi antara mungkin teman-teman lapas dan juga instansi kepolisian, bagaimana caranya mewujudkan topik yang tadi dibilang oleh Desudi, zero kriminal itu bisa tercapai. Lalu yang pada intinya adalah ternyata kita masyarakat juga harus ikut berkontribusi gitu ya. Tidak hanya serta-merta memberikan beban itu pada teman-teman di lapas itu kali ya. Mungkin kita karena tadi dari lapas kita ke Desudi sebentar ya kali ya. Dek, Kadek masih bisa dengar? Baik, terima kasih. Mungkin saya akan menambahkan sedikit mengenai tadi apa disampaikan oleh saudara-saudara dari lembaga pemasyarakatan. Tentu saudara lebih memahami ya, karena sudah tiap hari berada di lapas. Namun sekali lagi, pada perspektif kalau kita membahas ini untuk menanggulangi COVID, saya kira memang sebenarnya ada dua alternatif. Yang pertama, melepaskan ke masyarakat dengan metode pengawasan yang ketat, tentunya litmas. Jadi saya kira litmas ini masih kurang karena masih belum efektif saya kira. Kemudian yang kedua, kenapa tidak menggunakan opsi didiamkan di lapas tetapi pengawasan seperti di pasal 30 peraturan pemerintah nomor 32 tahun 99 itu mengatur kunjungan yang ketat, bahkan tidak ada kunjungan sama sekali. Nah, tentunya saya juga sependapat dengan kriminolog UI menyatakan bahwa apakah tidak memungkinkan kalau dilaksanakan misalnya hanya di lapas. Jadi dengan mengurangi adanya tindakan-tindakan kriminal lagi di masyarakat yang di situasi seperti ini, misalnya ekonomi sedang merosot segala macam. Dan salah satu hasil penelitian saya menyatakan orang melakukan tindak pidana ulang atau residivis itu karena faktor ekonomi. Nah, ini yang perlu kita akan harus bahas lebih lanjut mungkin di sesi berikutnya. Bagaimana mengatasi hal tersebut? Karena kalau kita bicara ekonomi, mungkin nanti ada pakar ekonomi juga. Ini masih di permasalahan di kita. So, kalau kita membahas overcrowding, sebenarnya akar masalahnya itu di sistemnya, bukan seolah-olah mungkin sarana prasaranya keliru dan segala macam. Jadi saya kira kalau memang melepaskan tujuannya adalah untuk mengurangi overcrowding, kenapa tidak dari dulu dilakukan sistem yang serupa? Nah, ini yang saya kira jangan-jangan ada sesuatu gitu. Nah, sesuatu itu maksud saya, misalnya nih kemarin kalau Menteri Yasona Lauli kalau tidak dikritik oleh masyarakat bisa jadi pembebasan napi koruptor juga berhasil gitu. Nah, ini saya kira perlu pemikiran kritis dari masyarakat khususnya di luar dari teman-teman yang dari lapas. Nah, itu saya kira kalau ini saya berikan penjelasan mengenai revitalisasi sistem atau perubahan sistem ini akan cukup panjang pembahasannya karena mengatur bagaimana sistem peradilan pidana termasuk juga mengatur pelaksanaan pidana. Jadi saya kira ini menjadi tantangan serius bagi petugas lapas termasuk juga Balai Pemasyarakatan dan juga masyarakat. Bagaimana bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana oleh narapidana ini. Saya kira itu mungkin. Atau saya coba rekan saya Andri Setianugraha deh. Mas Andri, saya mau izin host. Mungkin ada sedikit disampaikan, silakan. Oke, Mas Andri. Silakan Mas Andri tadi yang diminta oleh Kadek Sudi, apakah sudah bergabung? Oke, sudah. Oh, saya izin sedikit saja. Soal pembebasan sebenarnya tidak semata-mata motif ekonomi ya. Saya teman DKD
saat ini di Bappenas. Tidak semata-mata soal penghematan anggaran. Ini juga merupakan rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Internasional. Dan kalau kita lihat negara mana saja yang melakukan pembebasan, ada Iran, Thailand, Turki, Polandia, Amerika Serikat, Afghanistan. Itu mereka mengeluarkan semua atas rekomendasi Organisasi Kesehatan Internasional. Nah, kalau soal overcrowded lapas, itu saya sepakat dengan Kadek, bahwasanya itu soal sistem hukum pidana kita yang sangat punitif. Makanya sedang didorong saat ini yaitu upaya-upaya restoratif justice, karena filosofi dari pemasyarakatan adalah bagaimana mengembalikan pelaku tindak pidana dapat diterima kembali ke masyarakat. Restoratif justice yaitu meliputi untuk tindakan-tindakan yang mana pemulihan, seperti narkoba. Kita tahu 45% penghuni lapas adalah narkotika. 45%. Yang 45% dari 260.000 dengan kapasitas lapas yang hanya 130.000. Seperti itu. Dan 130, kalau jawabannya, karena kekurangan lapas, bikin aja lapas. Enggak seperti itu berpikirnya. Ini adalah kita melihat suatu kegagalan sistem hukum pidana yang mana sangat punitif, yang mana semata-mata menghukum seorang pelaku tindak pidana hanya melalui pemenjaraan seperti itu. Kemudian sedikit soal residivisme, sedikit saja, atau reoffending, pengulangan tindak pidana. Ini kembali lagi, apakah jangan-jangan hukum pidana kita itu telah gagal untuk mengintegrasikan WBP, warga binaan pemasyarakatan, saya tidak pakai istilah narapidana ya, WBP untuk kembali ke masyarakat. Yang mana ketika hukum pidana kita punitif, semua orang semata-mata penghukumannya melalui pemenjaraan, tindak pidana yang kecil, tadi ada yang sebut nenek minah juga, itu juga dipenjara segala macam. Kenapa kita tidak mendukung restoratif justice yang mana berusaha untuk mengembalikan atau merestorasi keadilan, merestorasi pelaku, korban, dan melibatkan juga masyarakat. Saya mungkin kalau next bicara restoratif justice akan panjang ya. Nah, kalau residivisme itu data internasional 10%. Makanya 13% yang melakukan pengulangan itu hanya 0,005% daripada yang dibebaskan. Jadi rasanya tidak fair ketika asimilasi ini dinilai gagal. Itu saja. Oke, silakan saudara host. Ini durasinya gimana nih? Oke, terima kasih Mas Andri tadi pemaparannya. Jadi mau nambah khasanah pengetahuan kita lagi bahwa tidak semerta-merta bahwa kesalahan itu pada di lapas. Jadi pada lapas di sistemnya gitu. Fasilitas di lapas itu ya. Jadi ada beberapa indikator-indikator yang mungkin memenuhi kenapa kebijakan ini baru dibikin sekarang. Gitu. Jadi kan yang saya garis bawahi itu yang saya tangkap tadi bahwa kalau memang ada misalnya sistem integrasi dan asimilasi ya kalau salah itu. Kenapa baru sekarang tadi pas COVID ini gitu. Nah, mungkin salah satu alasannya tadi overcapacity itu. Nah, jadi selain itu masalahnya ternyata menurut teman-teman dari hukum melihat bahwa tidak hanya fasilitas yang bisa kita jadi kambing hitamkan, tapi sistem hukum pidana ya seperti itu ya dia. Nah, tapi kalau saya sih ngelihatnya itu kan kenapa baru sekarang gitu kan ya ada satu yang lebih simpel sebenarnya yang saya pikirin tadi. Ya karena memang baru ada COVID-nya, baru ada COVID-nya sekarang. Mungkin pada saat belum ada COVID tuh kayak mungkin saja ya masalah itu belum bisa dilihat secara clear gitu. Over capacity itu bisa menyebabkan seperti apa gitu. Betul. Baru ada COVID, oh ya kalau dia over capacity mungkin social distancing-nya gitu kan. Ya. Jadi baru muncul ada masalah gitu. Jadi semua ini tidak sesimpel yang kita bisa kira. Kenapa nggak dari dulu itu mungkin ya karena memang belum dilihat ada masalah pada waktu itu gitu. Mungkin. Ya, kemungkinan pada intinya yang saya dapatkan dari diskusi ini, teman-teman kan ini waktunya lagi 4 menit teman-teman karena kita mohon maaf sekali ini tidak berbayar gitu. Jadi
saya tidak tahu animenya bisa sebesar ini, dan kita mungkin akan lagi gitu ya sambungannya. Beli premium aja. Tapi pada ada episode berikutnya, saudara host. Ya, mungkin dibuatkan lagi episode berikutnya yang lebih komprehensif lah. Ya betul, tapi sejauh ini menurut kami, saya kan menganggap diri berdua ini sebagai masyarakat awam yang awam. Sangat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang terjadi terkait tentang kebijakan ini. Makanya judulnya adalah ada udang di balik batu pembebasan narapidana. Gitu. Karena apakah ada maksud tertentukah dan sebagainya, itu pertanyaan yang paling mendasar kenapa kita membuat sesi ini. Ya. Itu sudah dijawab tadi dengan gamblang oleh teman-teman dari lapas. Itu sangat mengubah pandangan saya sebagai masyarakat awam bahwa sejauh ini pertimbangan untuk menjawab hal ini banyak gitu dan sangat kompleks. Itu dari saya mungkin ya untuk sesi ini. Closing. Ya, ada tambah lagi ya? Kesimpulan. Mungkin dari bisa dulu. Mungkin ini karena waktunya 2 menit lagi nanti nambah nanti waktunya. Ya, kesimpulan dari teman-teman mungkin ya, Disan dan Desudi masing-masing 1 menit bagaimana? Dari Disan mungkin? Oke, dari Disan. Jadi apa yang bisa saya simpulkan dari diskusi kita malam ini? Jadi yang pertama, perlu pemahaman lebih lanjut, baik dari segi dari petugas pemasyarakatan, dari pemasyarakatan itu sendiri, ataupun dengan masyarakat awam, dan juga dari pihak pakar hukum, untuk meneliti lebih lanjut kebijakan-kebijakan yang mungkin akan kita ambil ke depannya, terkait dengan lapas, ataupun terkait dengan nanti penanggulangan pandemi ini. Jadi menurut saya itu, jadi kita perlu mengadakan diskusi-diskusi lebih lanjut yang lebih mendalam dan juga lebih dengan topik yang lebih mengerucut. Misalkan kenapa residivisme, atau mungkin kedua tentang ya kriminalisasi sistem kita yang mungkin menurut tadi saudara Andri masih kurang dan juga mungkin masih belum bisa untuk menanggulangi kejahatan ataupun pidana ataupun pelaku-pelaku kejahatan yang bisa kita dapatkan pada kejahatan yang bisa kita dapatkan. Oke, Disan, sudah. Catat nanti akan ada informasi lagi di Instagram yang kita bikin. Mungkin kita lanjut ke Desudi dulu. Waktunya tinggal 1 menit. Terima kasih. Saya perlu klarifikasi kepada rekan-rekan semua bahwa di perbandingan antara social distancing dengan physical distancing, perlu saya klarifikasi yang digunakan adalah physical distancing. Jadi biar tidak keliru semuanya. Karena kalau social distancing itu sangat berbeda maknanya, seolah-olah pembatasan demokrasi. Dan ini pemerintah sudah klarifikasi. Yang digunakan adalah physical distancing. Yang kedua, menyimpulkan dari diskusi ini, selain pembahasan residivisme, saya juga menyoroti perihal adanya pungli, pungutan liar, dengan adanya pembebasan narapidana di tengah-tengah corona ini. Dan ini akan mungkin menjadi bom waktu. Tidak hanya di lapas tertentu, ini kasusnya terjadi di salah satu lapas, ada pungutan liar yang mana narapidana harus membayar sejumlah uang baru dilepaskan. Dan ini harus menjadi perhatian kita bersama. Yang kemudian kesimpulan berikutnya saya sampaikan mengenai jangan sampai kasus ini menjadi bom waktu bagi pemasyarakatan Indonesia. Karena kenapa? Kondisi pelepasan narapidana di tengah-tengah corona ini akan memunculkan yang disebut dengan kecemburuan sosial. Siapa yang cemburu adalah narapidana di dalam lapas itu sendiri. Kenapa mereka bisa lepas begitu saja, bisa seperti ini, sedangkan saya tidak lepas. Dan ini ingat, jangan sampai terjadi kerusuhan lagi seperti di kasus-kasus lainnya, misalnya kasus lapas Kerobokan. Dan ini harus menjadi perhatian, jangan sampai menjadi bom waktu. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Saudara Sudiasana atas pemaparannya. Ini semuanya kita record, masukan-masukannya, saran-sarannya, terus pemateri-pemateri juga yang lain kita catat juga, nanti didiskusikan, mungkin kita akan bawa topik baru dari pembahasan ini. Nah, mungkin agar durasinya tidak terlalu panjang gitu ya. Benar. Juga untuk tetap mendapatkan perhatian dari teman-teman, kita cukupkan sesi ini. Kebetulan juga sudah cukup menjawab pertanyaan yang kita rasakan selama ini ya sebagai masyarakat awam. Ya, benar.
Dan juga kita juga mengucapkan terima kasih terhadap teman-teman yang sudah mau bergabung dalam ya nonton conference call kita. Semoga mendapatkan ilmu-ilmu baru dan juga nanti bagaimana menanggapi kebijakan kita bisa lebih bijak lah gitu ya, menanggapi kebijakan dengan lebih bijak. Wah, itu quotes yang baru. Mungkin teman-teman teknisi gimana nih? Udah selesai nih. Ya, terima kasih teman-teman. Mungkin kita tutup sesi ini ya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih semuanya. Oke. Thank you, keren. Love you. Biar unlimited pakai akun baru.